tanggal 11 ada ya di sana, dan setelah itu tanggal 13 Desember itu acara di Jakarta di Luminor ya. Ada 500 orang lebih yang akan hadir di sana dengan owner yang nanti kita akan kenalan dan berfoto bersama dengan beliau semuanya ya. Nah, tanggal 15 saya akan ke Cina dengan owner ya, dengan Pak Yudi selaku direktur operasional. Kami akan ke sana, kebetulan ada pameran di sana ya, pameran produk-produk ya, produk-produk kesehatan di mana itu akan kita masukkan di paket kita nanti ya, produk-produk kesehatan di sana ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir dengan yang namanya produk yang sekarang ini ya. Mungkin juga ada yang belum sampai ya. Karena apa? Karena perusahaan cukup kaget ya, kaget sekali dengan perkembangan jaringan kita yang cukup cepat ya. Mereka tidak sangka ya, sehingga mereka kekurangan bahan baku. Nah, sekarang sudah ada bahan baku, mereka sedang dalam on progress, sedang apa namanya, di pabrik sedang di pembuatan semuanya. Mudah-mudahan ya besok atau lusa barang kita sudah ada sebagian lagi gitu ya. Jadi teman-teman harap maklum saja ya, kita bersabar karena kita baru mulai kok ya, baru 1,5 bulan ya, kita pertumbuhan saja sudah luar biasa ya. Bagaimana nanti kalau kita sudah 1 juta member, karena target kita 1 tahun itu 1 juta member. Oke teman-teman ya. Oke, silahkan dilanjutkan. Proyek kita ini namanya Mega Pro ya, Mega Promotion ya. Lanjut saja ya. Ya, sebelum lebih lanjut kita harus mengenal perusahaannya. Ya, tak kenal maka tak sayang, karena ada 4 pilar dasar untuk membangun suatu bisnis jaringan. Yang pertama kita harus kenal perusahaannya, pemiliknya, ya, apa yang sedang dia lakukan, segala macamnya itu harus kita kenal. Ya, yang kedua adalah adakah produk yang dipasarkan, apakah produknya itu berkualitas atau tidak. Yang ketiga adalah marketing plan-nya. Apakah marketing plan-nya ini bagus atau tidak? Ya, apakah dia mendorong percepatan kita dapat bonus? Ya, yang keempat adalah support system yang diberikan kepada kita. Sampai sejauh mana support itu mengembangkan jaringan yang di bawah kita semuanya. Nah, 4 pilar dasar ini harus kita ketahui. Ya, nah mengenai perusahaan kita ini namanya PT Garuda Mas Anugrah. Ya, PT Garuda Mas Anugrah ini berdiri tanggal 22 bulan 2 tahun 2022. Ya, lebih kurang sekitar 3,5 tahun sudah berjalan. Kita ada 2 plan. Yang pertama adalah plan A yang memakai konsep binary. Yang kedua plan B ini adalah yang sekarang yang saya mau ceritakan kepada Bapak Ibu semuanya. Oke. Nah, PT kita ini adalah Garuda Mas Anugrah ini berkantor pusat di Mangga 2 nomor 18, tepatnya di seberang Pasar Pagi, Gedung Wisma Eka Jiwa ya. Kita ada di sana. Kalau teman-teman ada yang di Jabodetabek, silakan hadir di sana ya. Ada presentasi setiap hari. Kalau sedang tidak di luar kota, saya ada di Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Ya, kalau hari Jumat saya ada di rumah di Legenda Wisata. Kami buat presentasi jam 3:30 sore. Kalau di kantor jam 11 siang. Oke ya, itu sekedar informasi buat teman-teman semuanya tentang perusahaan kita. Ya, pemiliknya adalah, lanjut. Kalau Bapak Ibu kenal yang namanya Gus Coy atau Effendi Koiri, ya, atau kalau yang biasa kita di dunia politik, ya, pasti kenal dengan beliau ini. Ya, beliau ini dulu adalah juru bicara Gus Dur. Waktu Gus Dur jadi ketua PBNU, dan beliau juga 3 kali menjadi anggota DPR RI. Ya, 2 kali dari PKB, 1 kali dari Partai Nasional Demokrat. Dan beliau sekarang adalah pengurus atau ketua dari Partai Nasional Demokrat, pimpinan Surya Paloh. Ya, dan beliau juga seorang pengusaha, dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia Kesejahteraan Sosial di bawah Kementerian Sosial. Jadi beliau ini bertanggung jawab terhadap kesejahteraan sosial di Republik ini juga. Ya, nah jadi beliau ini adalah orang yang dikenal di masyarakat.
Jadi jangan punya pemikiran bahwa sistem kita ini akan scam, ya, karena ini menyangkut nama baik, ya, itu paling penting sama mereka, ya, dan kami pun menjaga nama baik mereka, ya. Pak Bobi Utomo selaku seorang pengusaha hotel 101 milik mereka yang ada di Bandung, Bogor, dan di Bali, ya, beliau juga seorang pengusaha percetakan, ya. Sedangkan beliau besar di Garuda, di Jalan Garuda di Jakarta Pusat dan di Jalan Kepu, ya. Dan sekali-sekali boleh berkunjung ke apa namanya ke tempat percetakannya beliau, ya. Jadi beliau ini seorang yang humble dan beliau ini adalah direktur utama dari PT Garuda Mas Anugrah, ya. Dan beliau juga menjabat bendahara di Partai Nasional Demokrat di DKI. Oke. Nah, keempat orang di bawah ini adalah teman-teman kami yang sudah berpengalaman sekitar lebih puluhan tahun, ya, di bisnis jaringan. Ingat ya, mereka-mereka ini tidak terlibat langsung di jaringan. Ya, jadi mereka ini perusahaan sendiri pun tidak ada titik di perusahaan di jaringan kita, ya. Jadi jangan Bapak pikir biasanya kan setiap perusahaan itu ada titik perusahaan, bahkan titik pemilik, bahkan titik yang namanya manajemen itu pasti ada. Nah, di kita dilarang, ya, karena mereka ini semua punya komitmen tidak akan punya titik di perusahaan. Ya, sehingga murni mereka itu adil ketika menghadapi kita semua para para yang memasarkan produknya perusahaan ini. Gitu dia. Oke, lanjut. Perusahaan kita ini juga joint venture, artinya uh, bersama-sama dengan apoteker yang namanya Pak Nunu Nugraha. Beliau ini seorang master farmasi dan beliau juga seorang peneliti dan formulator terhadap produk-produk kita yang ada. Ada dua produk kita ini di plan-nya, ya. Kalau di plan A, ya, produk kita yang sudah berjalan 3,5 tahun itu ada 14 jenis produk. Nah, yang di plan B kita ini yang sekarang kita mau pasarkan ini adalah produk baru sama sekali. Ya, ada 10 lebih kurang produknya, tapi nanti ke depannya akan banyak produk yang akan kita sampaikan, akan kita tawarkan kepada teman-teman semuanya, ya, berbentuk paket-paket nanti ada lebih kurang sekitar 40 jenis produk. Ya, jadi kalau kita berpikiran yang namanya scam, itu jauhkanlah dulu. Ya, kenapa? Karena satu item barang, ya, satu jenis barang itu harus mengeluarkan lebih kurang sekitar 10.000 kuantiti, 10.000 piece. Ya, Bapak bayangkan nanti, ya, sekarang saja sudah ada 24, ya, 24 produk di mana setiap produk itu 24 piece, 10.000 piece. Ya, seberapa besar modal yang harus dikeluarkan hanya untuk sekedar mau kita scam. Nah, secara logikanya kita harus ngerti dulu, ya. Nah, biasanya scam, ya, itu terjadi karena pemilik perusahaan itu adalah pemain multi level. Dia tidak mengerti yang namanya manajemen keuangan, nggak ngerti yang namanya manajemen produksi, nggak ngerti yang namanya manajemen personalia, nggak ngerti yang namanya manajemen marketing. Mentang-mentang mereka punya massa, mereka bisa merekrut banyak orang, mereka bikin multi level. Nah, sementara uang banyak masuk ke mereka, iman mereka goyang, sehingga ada yang dibikin trading, ada yang kawin lagi, ada yang flexing, membeli rumah mewah atau mobil mewah, dipamerkanlah kepada orang bahwa dia seorang pengusaha yang berhasil. Tapi ketika rewardnya muncul yang harus diberikan, dia tidak bisa bayar lagi. Kenapa? Karena tradingnya hancur. Dia turun harganya, rugi dia. Itu dia. Ya, nah itulah kebanyakan. Nah, kita adalah seorang pengusaha. Kita ini semua pengusaha di GMA ini, ya. Sehingga terus terang ya, bonus kita yang nanti akan diberikan itu sama sekali tidak diputar lagi sama mereka. Mereka simpan karena tiba waktunya akan diberikan, ya. Jadi mereka hanya mengambil bonus keuntungan mereka cuma 7% saja. Tidak lebih daripada itu, ya. Tapi mereka main di quantity. Nah, itu dia supaya teman-teman paham dulu nih, ya. Oke, lanjut. Ya, perusahaan multi level yang pasti harus punya izin SUPL, surat izin usaha penjual langsung, ya.
Kalau MLM tidak punya SIUP L, berarti dia bukan MLM. Ya, berarti dia hanya perdagangan bebas saja, SIUP misalnya. Ya, tapi yang namanya perusahaan multi level, SIUP-nya sudah pasti ada, TDP-nya juga pasti ada, tapi ada tambahan yang namanya SIUP L. Ya, SIUP L ini ada syarat-syarat tertentu untuk mendapatkan itu. Modalnya nggak boleh kecil. Ya, dia harus besar. Ya, karena dia dianggap sebagai penanaman modal dalam negeri. Ya, jadi modalnya nggak boleh kecil. Ya, yang kedua adalah marketing plan-nya harus disampaikan di depan mereka, dipresentasikan apakah marketing plan tersebut merugikan masyarakat atau tidak. Yang ketiga adalah ada produk yang ditawarkan. Ya, supaya apa? Karena untuk mengurus izin Siopel ini, karena perusahaan money game sudah pasti tidak akan, ya, perusahaan yang tidak ada produk yang sudah dipastikan tidak akan dapat yang namanya Siopel. Jadi harus ada produk. Nah, kita ini bukan sekedar produk yang ngambil maklon daripada perusahaan lain atau dari pabrikan, tapi kita memang ada andil di pabrik tersebut. Ya, nah itu dia. Yang keempat adalah, ya, marketing plan-nya atau payout yang diberikan kepada kita tidak boleh lebih daripada 60%. Ya, nah jadi 60% itu memang sudah maksimal yang harus diberikan kepada kita, nggak boleh lebih. Karena kalau sudah lebih nanti berarti kualitas barangnya sudah tidak bagus lagi. Ya, jadi perlu kita ketahui bahwa, ya, di dalam dunia bisnis, ya, mengambil keuntungan 70% itu adalah hal biasa. Ya, hal biasa 70% itu mengambil keuntungan. Cuman dia harus jualan sendiri. Ya, nah, karena kita ini perusahaan multi level yang 70% itu 10% buat perusahaan, 60% buat kita dibagikan kembali dari keuntungannya dia. Jadi sebagai apa? Sebagai biaya promosi, ya. Karena iklannya adalah kita. Kitalah yang memasarkannya. Diberikan 60% itu kepada kita. Nah, 40% itu yang punya perusahaan apa saja? Harga HPP, ya, harga pokok produksi, harga barang. Yang kedua adalah pajak. Yang ketiga adalah operasional. Yang keempat adalah baru untung perusahaan. Ya, tadi seperti saya bilang bukan 10% dia ngambil, hanya 7% keuntungannya dia. Nah, 60% itulah diberikan kembali kepada kita. Ya, pemerintah menurut Purbaya, ya, kelewatan. Ya, harga Pertalite 4.000 dijual 10.000. Ya, itu sudah terlalu kelewatan. 150% dijual kepada masyarakat. Ya, tapi keuntungannya entah kemana-mana itu uang. Ya, dikorupsi sudah pastilah. Ya, jadi kita jelas, ya, kita sudah langsung 60% itu diberikan kepada kita. Oke, lanjut. Nah, perusahaan multi level itu juga ada namanya AP2LI, Asosiasi Swasta. Ya, asosiasi swasta ini adalah yang melindungi kita dari segala terjangan-terjangan yang mengaku multi level. Nah, dengan adanya AP2L ini kita dilindungi oleh mereka, ya. Sehingga kalau ada terjadi apa-apa, mereka siap membantu, memfasilitasi semuanya. Oke, lanjut. Ya. Gema Affiliate Mega Pro, ya. Ini adalah kita memakai konsep, ya, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, yang mengedepankan gotong royong, ya, di mana merubah uang keluar kita menjadi uang masuk kita. Ya, itulah adalah moto daripada Gema Mega Pro. Lanjut. Ya, lanjut aja. Ya, kenapa kita wajib jalankan bisnis? Ya, ya, karena memang setiap keluarga harus punya bisnis. Ya, jangan kita terpaku oleh menjadi seorang karyawan. Ya, karyawan oke-oke saja, tapi kalau bapak ibu tidak punya bisnis sampingan, ya tinggal tunggu waktu aja. Oke, lanjut. Ya, syarat gabung di kita sangat murah. Ya, 125.000 itu adalah
angka yang menurut saya adalah angka yang sangat-sangat familiar, sangat-sangat yang bisa disentuh oleh masyarakat apapun. Ya, kita mendapatkan produk. Ya, ingat ya, kita ini jualan produk, ya, dengan konsep multi level marketing. Ya, jadi saya harus tegaskan bahwa ini multi level marketing. Ya, kalau orang teman-teman merasa alergi dengan multi level marketing, ya perlu belajar lagi. Ya, perlu belajar sama saya. Ya, supaya apa? Ya, karena tidak semua multi level itu baik. Ya, tapi ya saya bisa garansi kalau multi level yang ada SUP-L-nya, ya, itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, cuman cara-caranya berbeda-beda semuanya. Nah, makanya untuk itulah konsep kita ini hadir untuk memenuhi, artinya pasar multi level yang saat ini sedang lesu, ya, sedang lesu. Nah, ini adalah suatu trigger, ya, suatu lompatan, suatu semangat untuk kita untuk membangun kembali, ya, yang selama ini kita para leader yang biasa menjalankan bisnis multi level, di sini kita bisa menjadi sultan bersama-sama. Oke, ya, 125.000 itu adalah kita tinggal pilih, ya, di aplikasi juga kita bisa pilih, kita bisa lihat sendiri. Ya, ada sampo, ada facial foam, ada foundation, ya, ada apa namanya itu serum rambut, ya, macam-macam, ya, ada 10 jenis minimal 125, ada yang 150, ada yang 175, ada yang 200.000. Oke, lanjut. Ya, lanjut saja ini. Ya, sistem affiliate Mega Pro kita ini sangat unik, ya, dan sangat asik dan menarik. Kenapa? Karena kita belanja produk dapat reward, ya, yang selama ini, ya, kalau kita belanja produk di multi level pada umumnya kita nggak dapat reward, ya, apalagi menunggu katanya, ya, kita untuk mendapatkan reward kita harus menjalankan bisnisnya, ya. Nah, nanti kita lihat, ya, seperti apa skema yang kita sedang tawarkan. Oke, lanjut. Ya, kalau kita lihat di sini itu ada gambar-gambar produk dan lain sebagainya. Contohnya, ya, seperti tadi saya bilang, ya, dengan belanja 650.000 kita bisa berangkat ke Bali senilai 6,5 juta. Pesawat perginya aja nggak cukup. Ya, ini pesawat pulang pergi dibayar, menginap di hotel Swiss Bell 3 malam 4 hari, ya, makan 3 kali sehari, makan di malam hari di tempat-tempat yang VIP, ya, di Atlas, di Pantai Jimbaran, dan di kapal pesiar, ya, di Sailorman, ya, gitu. Jalan-jalan lagi di tempat-tempat wisata lainnya, di Bedugul lah, baik di Tanah Lot, ya, begitu juga di Pasar Sukawati, GWK, dan tempat-tempat lainnya. Ya, 3 malam 4 hari hanya bayar 650.000. Ya. Nah, berikutnya ada yang lain yang ditawarkan sama perusahaan. Contohnya kayak Holy Land, ya, kayak umroh, ya, ya, dengan hanya belanja, kalau saat ini sekarang sedang ditawarkan itu 3 juta, ya, untuk umroh, ya, kita bisa berangkat dengan nilai 45 juta, ya, dapat uang saku senilai 7 juta, ya, itu berangkatnya Turki umroh. Tiga tempat di Turki, dan selebihnya ada di Medina dan Mekah. Ya, begitu juga dengan Holy Land. Ya, Holy Land dengan 3 juta dapat fasilitas 45 juta. Ya, dapat uang saku senilai lebih kurang 3 juta. Ya. Nah, kita bisa jalan-jalan 12 hari di Mesir, Yerusalem, dan Jordania. Oke, banyak sekali yang kita tawarkan, termasuk adalah motor. Ya, dengan belanja produk senilai 1 juta dapat motor, ya kan. Oke, dan lain-lainnya nanti kita bisa lihat masing-masing. Lanjut. Ya, misi khusus kita untuk customer, untuk kita semuanya adalah penawarannya terbatas. Ya, kita dimulai daripada uh, saham perdana lah boleh dibilang, ya. Biasanya kan kalau di saham itu kan ada harga perdana yang diluncurkan. Nah, kita juga untuk menghitung, ya, menghitung omset nasional,
kita memakai angka seperti itu. Pertama kali kita tawarkan di tanggal 12 Agustus, ya, di mana waktu itu produk belum ada. Kita masih menawarkan pendaftaran. Waktu itu harganya Rp1.000 per 1 megapoin. Ya, kita menghitung ini berdasarkan megapoin. Ya, 1 megapoin itu Rp1.000. Setiap 10.000 megapoin, ya, kita naik 10%. Ya, naik lagi 20.000, naik 10%. Naik jadi 30.000, naik 10%. Naik menjadi 40.000, naik 10%. Naik di 50.000, naik 10%. Cara hitungnya bagaimana? Sehingga dengan perhitungan seperti begitu, kita bisa tahu yang namanya omset perusahaan. Ya, omset perusahaan pada hari itu berapa, pada hari ini pun kita tahu berapa omset perusahaan di 485.000 megapoin. Oke, nah bagaimana cara menghitungnya? Ya, pertama kali diluncurkan angka Rp1.000 dikali 10.000 megapoin, sama dengan berarti omset perusahaan baru 10 juta, karena 1.000 kali 10.000. Berikutnya karena 10.000 naik 10%, menjadi 1.100. 1.100 dikali 10.000, berarti 11 juta. Dengan kata lain, di omset perusahaan di 20.000 megapoin, sudah 21 juta. Berikutnya, yang 1.100 tadi naik 10%, menjadi 1.210. Kali 10.000 sama dengan 12.100.000. Yang 1.210 naik lagi 10% menjadi 1.320. Kali 10.000 menjadi 13.200.000. 40.000 megapoin berarti total atau omsetnya perusahaan baru 40 jutaan lebih. Yang jadi pertanyaan adalah, ke Bali itu dengan 390.000 itu berapa omset perusahaan? Ya, dengan metode tadi kalau kita bikin dengan program Excel, ya, kita langsung bisa menghitung berapa omset perusahaan di 390.000 megapoin ketika kita mau berangkat ke Bali. Ya, omset perusahaan sudah 4 miliar lebih kurang. Oke. Nah, karena 60% diberikan kepada kita, berarti 4 miliar itu adalah 2,4 miliar untuk kita 60%-nya. Ke Bali 130 orang, dikali 6,5 juta. Berarti lebih kurang 870 juta perusahaan harus siapkan untuk berangkat kita ke Bali. Dengan tadi 2,4 dikurangin 870, ya, berarti uang perusahaan atau uang kita masih lebih kurang sekitar 1,5 miliar tersisa. Nah, perusahaan tidak mau menyimpan uang kita terlalu lama. 1,5 miliar itu kemana dibuang? Ada bonus sponsor, ada bonus generasi, ya, ada bonus reward yang lainnya, termasuk adalah bonus per 100.000 megapoin, ada kupon undian dan lain sebagainya. Ya, nah jadi 1,5 miliar itulah dibagikan semuanya kepada kita. Lalu muncul lagi 400.000 megapoin. Ya, berarti ada 100.000 megapoin. Berapa nilainya uangnya? Nah, tinggal kita hitung saja. Karena di situ diberikan lagi 20 yang namanya HP senilai 5 juta. Nah, sebentar lagi kita memasuki 500.000 megapoin. Berapa omset perusahaan? Karena di situ akan dibagi nanti sekitar 80 orang dikali 11 juta yang akan berangkat ke Vietnam. Berarti dengan kata lain ada 880 juta. Oke. Omset perusahaan di 500.000 megapoin ada lebih kurang sekitar 11 miliar 400 juta. Oke. Nah, jadi nanti kita hitung saja masing-masing. Jadi ketahuan berapa omset perusahaan setiap kita diberikan reward kepada kita. Sehingga ya, perusahaan tidak akan jebol, perusahaan tidak akan scam karena jelas pengamannya. Kenapa? Pertama, pengamannya itu adalah 60% tadi sudah dikunci sama perusahaan. Dia tidak akan lebih daripada 60%. Yang kedua adalah omset nasionalnya, setiap produk yang ditawarkan itu berbeda-beda.
Ya. Yang ketiga adalah setiap 10.000 megapoin naik 10%. 20.000 naik 10%. 30.000 naik 10%. Begitu seterusnya. Nah, yang jadi pertanyaan, sampai kapankah naiknya? Ya, sampai batas mana? Karena itu harus ada batasnya. Kalau dibikin tidak terbatas, kasihan nanti para member, ya, karena dia tidak akan bisa memenuhi uh, artinya bonus-bonus yang akan dicapai atau reward yang akan dicapai. Oke, nah nanti ada lebih kurang, ya, sekitar 1 megapoin akan tercipta nanti lebih kurang sekitar 40 juta megapoin, 40 juta rupiah 1 megapoin. Kalau pertama kali muncul kan Rp1.000, naik 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 terus akan tiba waktunya di 40 juta rupiah per 1 megapoin. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kita bisa menumbuhkan 5.000 megapoin per harinya? Karena target kita ketika tercapai 40 juta rupiah harga 1 megapoin, member kita sudah 2 juta orang. Berarti dengan kata lain, untuk mencapai 5.000 atau 10.000 megapoin, itu sangat-sangat mudah, nggak sulit. Ya, jadi intinya adalah pertumbuhan member menciptakan yang namanya perimbangan pembagi yang semakin kecil. Ya, jadi teman-teman perlu tahu di situ logikanya dulu. Oke, lanjut. Oke, nah tadi seperti saya bilang, 60% itu adalah bonus yang diberikan kepada kita atau payout dari pemerintah diberikan kepada kita. Yang 60% itu kita bagi, 25% untuk belanja produk dapat reward. 35% kita dorong untuk sponsor, generasi, dan lain-lainnya supaya mega poin kita omsetnya cepat tercapai. Nah, yang 25% ini saya memakai 6 analogi. Yang pertama adalah cara arisan. Ya, cara arisan itu demikian. Ya, di dalam orang ikut arisan dipastikan semuanya pasti dapat. Hanya waktunya berbeda-beda. Nah, kita juga demikian. Ya, setiap kita yang ditawarkan, ya, omset nasionalnya itu berbeda-beda. Contohnya, ketika di 390.000 megapoin ditawarkan, ada 130 orang yang berangkat ke Bali. Nah, berikutnya ada yang giliran di omset nasionalnya yang di 400.000 megapoin. Nah, di situ ada yang dapat HP. Nah, ada juga yang mundur lagi di 500.000 megapoin. Ya, ada dapat yang ke HP, ada dapat lagi yang ke Vietnam. Berikutnya ada di 510, 520, 530 sampai ke 600, ada semua sesuai dengan gayanya seperti arisan tadi. Giliran, ya. Berikutnya adalah cara asuransi. Ya. Di dalam asuransi, ya, perlu Bapak ketahui, kebanyakan saya tanya ya, selalu salah. Ya, siapa yang membayar orang sakit ketika dia masuk rumah sakit? Apakah siapakah yang membayarnya? Ya, gitu dia. Nah, banyak orang mengatakan bahwa perusahaan asuransi. Ya, nah, itu salah, nggak tepat. Yang benar adalah orang sehat yang membayar orang sakit. Ya, jadi orang sakit itu bukan perusahaan asuransi yang bayar, tapi orang sehat yang membayar premi setiap bulan. Begitu juga dengan konsep kita. Siapakah yang membayar 100 orang yang berangkat umroh dengan 3 juta tadi? Ya, 3 juta dikali 100 orang, berarti 300 juta. Berbanding dengan 100 orang mendapatkan 45 juta. Ya, 4,5 miliar. Siapa yang membayar 4,5 miliar? Atau 4 miliar 150 juta? Itu adalah orang-orang yang tergabung di bisnis kita ini semuanya. Ya, caranya bagaimana? Ya, semuanya akan mendapatkan berdasarkan giliran seperti arisan. Ya, nah, jadi orang pertama duluan ikut yang mendapatkan, berikutnya adalah orang yang berikutnya, 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 berikutnya. Nah, jadi begitulah seperti arisan, seperti asuransi. Ya, yang ketiga adalah cara
developer rumah menawarkan rumahnya. Biasanya seorang developer itu menawarkan rumahnya tuh biasanya di belakang dahulu. Supaya apa? Ya, karena dia akan jual lebih murah dibandingkan dengan tempat yang paling strategis. Nah, ketika sudah laku, dia juallah tempat-tempat yang paling depan. Ya, harganya lebih mahal. Nah, begitu juga dengan kita ditawarkan misalnya ada 100 orang yang ikut umroh, ya. Nah, di omset berapa dia ditawarkan? Ya, contohnya kita tawarkan di omset 1.065.000 megapoin. Oke. Nah, berikutnya, Pak, saya mau lebih cepat, bisa nggak, Pak? Bisa, ya. Kita tawarkan di 800.000 megapoin, ada juga yang di 900.000 megapoin. Ya, berapa biayanya? Karena dia lebih cepat, dia belanja produk senilai 5.250.000. Ya, sehingga dia dapatnya lebih cepat. Ya, karena dia dapatnya dia lebih di depan, harganya tentu lebih mahal. Pak, saya nggak punya uang, Pak. Bisa nggak saya 1 juta saya berangkat umroh? Bisa, ya. Tapi dapatnya nanti 4 tahun lagi atau 5 tahun lagi, Bapak Ibu bisa berangkat yang namanya umroh. Ya, biayanya murah 1 juta. Nah, sekarang tinggal pilihan yang mana Bapak mau. Ya, mau yang lebih lama, mau yang lebih cepat, atau yang standar. Nah, gitu dia. Ya, jadi paham ya cara kita menawarkan penawaran-penawaran yang ada. Jadi jangan heran nanti kita lihat ya penawaran-penawaran yang kita tawarkan itu harganya bervariasi. Ya, nah itu dia. Ya, karena kita sudah hitung yang namanya pergerakan omset-omsetnya semuanya. Oke. Berikutnya adalah cara pergerakan saham. Ya, semakin banyak permintaan, harga saham pasti naik. Begitu juga dengan konsep kita. Karena permintaan banyak, karena pergerakan omset nasional kita bergerak, ya, ketika tercapai 10.000 megapoin, kita naikkan 10%. Naik lagi 10%. Kenapa? Karena yang mau ditawarkan adalah reward-reward yang namanya boleh dibilang yang tidak masuk akal kata-kata orang. Nah, gitu dia. Tapi kalau flat bisa saja, tapi dapatnya kipas angin, dapatnya kompor. Ya siapa yang mau? Ya kan? Ya, kita kan mau berangkat umroh, kita mau berangkat Holy Land, kita mau dapat mobil dengan perbandingannya 1:20, ada 1:10, ada 1:15. Ya. Nah, kita bisa bikin perbandingan. Kalau kita taruh uang di bank, ya berapa yang kita dapatkan dalam 1 tahun? Kita hitungannya 1 tahun sajalah. Ya, nah kita menjalankan suatu bisnis, bisa nggak kita dalam 1 tahun menghasilkan 1.000% sampai 2.000%? Kita bisa hitung masing-masing. Oke. Berikutnya adalah cara profit sharing. Yang 25% tadi yang jatahnya belanja produk dapat reward, kita bagi-bagi. Ada yang 100 Holy Land, ada yang 100 umroh, ada yang 100 motor, ada yang sekian mobil, ada yang dapat yang lain-lainnya. Semuanya kita bagi sehingga ya satu periode yang namanya perusahaan mengenal itu 1 juta megapoin, 1.357.000.000, 60%, 827 miliar itu kita bagi-bagi semuanya kepada kita kembali, yang 25% nilainya lebih kurang sekitar 350 miliar, belanja produk dapat reward, itu semuanya full bisa kita bagi semuanya kepada teman-teman semuanya. Ya, jadi konsep kita ini adalah konsep bagaimana 60% ini maksimal semua diberikan sama kita. Kalau perusahaan multi level lain tidak sampai 60%. Kenapa saya bilang begitu? Contohnya binary. Binary itu harus banyak disimpan di pasangan yang namanya ketika mendapatkan reward. Kenapa? Karena kalau terjadi sniper atau dibikin matrix sempurna, itu harus banyak bonus atau reward yang diberikan kepada kita. Sehingga dia lebih kurang sekitar 20-30% uang kita itu ditahan sama perusahaan untuk membayar itu. Berarti bonus yang lain cuma 30% diberikan kepada kita. Nah, ketika tidak tercapai, uang itu tersimpan lama di perusahaan. Nah, dengan konsep kita ini, ya, dengan konsep kita ini adalah 60% itu cepat kebagi semuanya. Ya,
Tadi seperti saya bilang, satu periode dengan 1 juta megapoin, itu nilainya adalah 1.357 miliar. Apakah itu uangnya semua disimpan sama perusahaan? Enggak. Karena sudah dibagi di awal semuanya. Ada bonus sponsor, ada bonus generasi, ada bonus per 100.000, ada bonus yang namanya kupon undian, ada profit sharing. Semuanya dibagi. Ya, nilai akumulasinya 1.357 miliar. Ya, sehingga tidak ada kesan bahwa kita ini adalah mengumpulkan dana masyarakat. Tidak. Ya, karena memang sudah dibagi-bagi semuanya. Gitu dia ya, supaya teman-teman paham ya. Kadang-kadang banyak orang menanyakan, apakah ini ada izin OJK-nya? Loh, kita ini belajar jualan barang kok, bukan kita ini lembaga keuangan. Kecuali kalau tidak, tadi kita lembaga keuangan, kita harus ada OJK-nya. Kita ini adalah perusahaan multi level yang berbasis produk. Kita punya pabrik, jelas, hukum jual belinya jelas. Ya, jadi supaya teman-teman ngerti gitu ya, yang namanya produk, namanya reward itu adalah menunggu. Apa bedanya dengan binary? Apa bedanya dengan multi level murni? Ketika mendapatkan sesuatu, ya kan dia kan harus kerjakan dulu, betul nggak? Baru dapat rewardnya. Nah, kita keroyokan, nggak perlu yang namanya omset pribadi kita. Ya kan, semuanya kita sama-sama mendorong supaya orang yang tadi yang mendapatkan dahulu dia dapat duluan. Ya, paham ya teman-teman ya. Berikutnya adalah cara merebut bunga pengantin. Di dalam pesta pernikahan itu ada biasanya suka upacara lempar bunga. Ya, pengantin melempar bunga kepada 100 orang anak muda misalnya. Yang dapat itu cuma 1 orang. Yang 99-nya tidak dapat. Begitu juga dengan konsep kita. Konsep kita ini rebutan. Ya, contohnya selalu kita tawarkan itu ada selalu meluncur itu 3 mobil misalnya. Yang merebut itu banyak orang. Yang dapat cuma 3. Oke, ya. Nah, ketika dia rebutan, bukan yang merebut banyak itu harus setor dulu kok ke perusahaan, enggak. Tapi yang ketika dia ngambil misinya yang 3 orang, itulah yang mendapatkan itu yang membayar kepada perusahaan. Perusahaan memberikan waktu setengah jam. Kalau setengah jam tidak ada pembayaran, ya perusahaan berhak untuk memberikan kepada yang lain untuk direbut kembali. Ya, nah, apakah setelah 3 ini dapat, ya, apakah tidak dapat lagi? Dapat, tapi omset nasionalnya berbeda. Ya, omset nasionalnya berbeda, yang orang lain lagi berebut lagi. Nah, begitu terus. Oke. Nah, jadi caranya harus kita rebut. Ya, dengan apa? Dengan kita mendaftarkan dahulu dengan minimal 125.000, kita sudah bisa melihat yang namanya paket misi kita tadi. Oke, lanjut. Ya, ini ada lebih sekitar 20 bonus. Ya, tapi sebelum saya beranjak kemari, ya saya hanya minta 3 pertanyaan saja, supaya apa? Supaya tidak terlalu berlarut-larut kita berbicara tentang, karena bonus ini lebih kurang sekitar 1 jam juga harus saya berbicara. Ya, nah oke, silakan Kak Berlin memfasilitasi. Ada 3 pertanyaan saja, 1 orang dengan 1 pertanyaan, nggak boleh borong pertanyaan. Oke, silakan. Oke, siap. Saya persilakan untuk kakak semua yang ingin bertanya, boleh. Ada 3 penanya, boleh. Yang ingin bertanya, boleh. Nyalakan audionya. Ya, nanti kalau sudah masih ada waktu, ya boleh lagi nanti pertanyaan lagi ya. Tapi ini 3 Selamat pertanyaan malam. dulu. Oke, siap. Saya mau Siapa ya? bertanya. Bertanya. Oke, silakan. Silakan Bu. Siapa dulu ini? Ya, saya mau tanya, kalau misalnya kita udah pesankan tur Holy Land untuk orang tua, kemudian pas waktu jatuh tempo dia mengalami gangguan kesehatan, apakah bisa diwakilkan kepada orang lain? Terima kasih. Bisa Bu, bisa ya. Bisa Bu. oke, makasih. Ya, singkat saya jawab Bu, bisa Bu. Oke, ya bisa ya Bu. Terus nanti bisa hubungin customer service. Nah, silakan selanjutnya pertanyaan kedua siapa? Saya Wisnu Ponorogo. Ya Pak Wisnu. Oke, silakan Pak Wisnu, dahsyat ini. Oke Pak, saya perhatikan memang di sini banyak sekali komisi, banyak sekali bonus. Dan itu kelihatan nggak kecil ini Pak.
Nah, saya mau tanya, ini kaitannya sama PPh 21 atau pajak. Apakah saya lihat benar komisi yang saya terima itu ternyata hanya dipotong 7.500 semuanya. Berarti itu hanya administrasi transfer. Nah, Iya. masalah pajak bagaimana Pak? Apakah ini kita harus bayar sendiri atau bagaimana? Atau kan nanti ada kebijakan lagi dari pihak MGA untuk masalah pajaknya bonus ini? Kan gede-gede nanti Pak. Ya, Makasih Pak. ya. Jadi gini Pak, ya kalau pajak, kalau yang harian Pak, yang harian, ya artinya yang hari ini Bapak dapat bonus, besoknya bisa langsung ditransfer atau bonus sponsor, itu nggak kena pajak Pak. Tapi kalau namanya bonus 2 mingguan, Bapak silakan lihat nanti di akunnya Bapak, itu ada potongan Pak, 5% Pak, pajak. Oh Ada ada Pak, ya? ada Pak, ada. Jadi Bapak nanti Oh, Bapak ada. bisa lihat Pak di situ. Ya sudah, misalnya ada di situ generasi 2, 3, 4, 5, 7 semuanya ketika diakumulasi itu semuanya di buntut paling belakang itu ada potongan pajak Pak. Oke, nah itu ada ya 5% kalau nggak salah Pak di situ dipotong. Kalau nggak salah Iya, iya. antara 2,5 sampai 5% Pak, lebih kurang. Ya, nah Dua itu ada. setengah Pak, 2,5% Pak potongannya, karena Ya, dibagi 2,5% dikurangi Pak. setengah dulu. 2,5% Ya. sampai 5% ya, tergantung besarnya sebenarnya. Ya, Iya, pasti anak semakin naik Pak. besar dia potongannya lebih besar Pak. Betul, betul, Ya, betul. Untuk rewardnya Pak, reward yang kita, misal nanti kita dapat reward, tapi kan ada dua pilihan, bisa barang, bisa tunai. ya, Nah, itu ya. apakah juga kena potongan Pak? Makasih. Ya, jadi gini Pak. Jadi mengenai pajak hadiah, sebenarnya makanya kita bilang ini bukan hadiah Pak, penghargaan. Ya, kenapa? Kalau kita bilang hadiah, nanti Bapak kena potongnya 25% Pak, kena pajak Betul, hadiah. betul, betul. Nah, kita mengakali, bukan mengakali sebenarnya, ya, karena kita ini perusahaan multi level, pada umumnya kita berikan penghargaan Pak. Ya, nah penghargaan itu ya kita berikan, contohnya belanja produk dapat reward tadi. Ya, kalau kita ada pilihan Pak di situ, ya ada pilihan mau diklaim berbuat uang atau barang. Nah, kalau barang, ya kita itu nggak kena pajak Pak. Ya, barang kita berikan kepada perusahaan, dari perusahaan sebagai penghargaan. Ya, sebagai penghargaan kita berikan berbentuk fisik. Ya, kalau misalnya kita ngambil yang namanya kulkas misalnya, ya, atau mobil lah yang paling gampang, mobil atau motor gitu ya. Nah, kita itu dikasih BPKB sekaligus pajak 1 tahun Pak. Jadi on the road. Oke. Nah, sekarang kita mau cairkan Pak, misalnya Bapak belanja kalian nih Pak, 10 juta jadi 200 juta. Ya, tapi Bapak mau ngambil cash. Oke. Yang 200 juta tadi dikurangin dulu 100 juta Pak, 50%. Oke. Berarti yang Bapak harus bayar pajak adalah yang 100 jutanya Pak, bukan yang 200 juta. Nah, caranya adalah yang 100 juta ini 50 juta potong pajak 5% Pak. Yang 50 juta lagi potong pajak antara 10 sampai 15%. 15 Nah, Pak, itu dipotong. 15%. Ya, 15%. Oke. Nah, salah satu contohnya lagi misalnya 300 juta Pak. Bapak misalnya beli produk 15 juta dapat expander senilai 300 juta. Ya. Bapak dipotong dulu 150 juta Pak. 50%. Nah, yang 150-nya ini 50 juta Bapak kena pajak 5%, yang 100 jutanya Bapak kena pajak antara 10 sampai 15%. Ya, paham ya Pak ya? Langsung dipotong Pak. Langsung dipotong Ya. perusahaan ya. Langsung dipotong perusahaan Pak ya. Langsung dipotong perusahaan. Perusahaan nggak mau ngambil resiko Pak. Karena bisa saja nanti Bapak nggak bayar pajak Pak. Yang kena perusahaan. Nah, gitu dia. Mendingan Bapak dipotong dulu. Kalau Bapak mau memberikan laporan pajak, Bapak tinggal minta sama kantor Pak, suratnya. Pengantarnya. Ya. Ya, Pak. Oke Pak. Jelas, Pak. Sangat jelas, sangat jelas. Makasih Pak. Ya. Oke. Oke, ada lagi yang lain? Oke, satu pertanyaan terakhir. Ada yang ingin bertanya? Oke, silakan Pak Ari Sutoyo. Baik Pak, izin bertanya atau tepatnya memberi gagasan mungkin ya. Kan terkait produk. Itu kan produk reward nilainya cukup besar, minimal 500, 1 juta, ada yang 20 juta gitu kan. Bagaimana kalau ada opsi pilihan produk? Karena kan untuk produk sendiri banyak yang mungkin nggak membutuhkan untuk produk-produk macam skincare gitu kan. Bagaimana ada opsi pilihan selain
dengan skincare atau produk yang diberikan oleh perusahaan, perusahaan memberi opsi produknya itu kebutuhan pokok. Nah, seperti itu. Misal dia ngambil reward 3 juta misalnya. Jadi ada opsi mau produk skincare, kesehatan, atau produk sembako. Nah, mungkin seperti itu Pak. Itu yang saya sampaikan. Karena kemungkinan besar orang lebih ada juga yang minat, udah aku ngambil sembako aja. Mungkin seperti itu Pak. Oke demikian Pak. Makasih. Ya Pak, terima kasih Pak. Jadi perusahaan ini ada hitungan-hitungannya Pak. Ya kan? Kalau sembako itu perkaliannya berapa sih Pak? Kalau di MLM ini Pak ya karena kita ini kan dapat reward Pak, ya dapat reward ya, perusahaan multi level itu kan banyak sekali diberikan reward, hadiah, ya kan. Nah perkaliannya itu kan nggak mungkin 1 atau 2 kali perkaliannya Pak. Nah kalau Bapak bikin sembako di sini mau berapa kita kasih kalikannya Pak, ya kan? Sudah Bapak dapat sembako enak, Bapak dapat reward lagi. Wah, itu kan berkali-kali dapatnya, Pak. Ya, kalau Bapak mendirikan perusahaan, saya mau juga tuh gabung di situ, Pak. Ya. Nah, jadi ini adalah mungkin nanti, Pak, ya, ada paket-paket pilihan ada yang lain, tapi bukan sembako, Pak. Ya, dipastikan bukan sembako. Karena kalau sembako itu dia ini harganya sudah jelas, Pak, karena itu ada peraturan daripada pemerintah. Ya, tidak boleh menaikkan kebutuhan dasar pokok itu berkali lipat-lipat, Pak. Itu bisa dipenjarakan kita, Pak. Ya, jadi tapi kalau namanya produk-produk yang berbasis herbal, ya kan, berbasis produk kesehatan, apalagi kalau produknya itu di masyarakat orang belum familiar atau belum punya, nah itu adalah perusahaan berhak mau naikkan berapapun, tapi artinya masuk akal, Pak. Ya, jadi minta maaf Pak, ya kalau produk pokok saya pikir nggak mungkin, ya karena itu sudah ada aturan dari pemerintah. Ya, oke Pak. Kalau paket-paket yang lain bisa Pak. Nanti kita bikin ada paket pilihan, contohnya Pak ya, paket skincare atau paket produk alat kesehatan Pak. Ya, itu bisa. Ya karena kita ini saya tanggal 15 Desember ya saya dengan owner akan berangkat ke Cina Pak. Ya di sana ada pameran alat-alat kesehatan. Kita akan pilih Pak alat kesehatan apa yang akan kita bisa pakai untuk bisa kita jual berbentuk paket nanti di sini Pak. Nah itu dia. Ya kita kan ini hanya sementara saja paket skincare Pak. Kita juga ada nanti produk-produk kesehatan yang ditelan. Cuman bedanya kalau skincare ini izinnya lebih gampang Pak karena dia pemakaian luar. Tapi kalau untuk pemakaian dalam izinnya itu BPOM-nya itu nggak mudah Pak. Minimal 6 bulan baru bisa keluar. Nah itu jadi semuanya teman-teman supaya paham dulu. Nah makanya kenapa kita perlu alat-alat kesehatan? Karena kalau alat kesehatan juga izinnya juga nggak terlalu rumit Pak. Karena dia izinnya adalah izin alat kesehatan. Nah gitu dia Pak. Ya saya rasa itu cukup jelas ya Pak ya. Terima kasih. Oke, Pak, ini sebenarnya ada satu pertanyaan. Apa kita kasih pertanyaan Ya, dulu? Apa silakan. lanjut dulu Satu aja? lagi. Ya satu lagi Oke, silakan. Pak, Bunda Jaina, silakan Bu. Halo Bu, Bunda Jaina. Halo. Oke kita lanjut aja Pak ya. Halo, Oke, halo kita Pak. lanjut aja. Oh iya ada. Ya, Oke Bu, siap. Bunda Jaina silakan Bu. Mohon maaf, Pak. Saya tidak on cam ya. Oke, siap Bu. Siap, oke. Jadi saya orang baru ya Pak ya di sini. Kemudian ini saya ada pertanyaan. Sebentar Pak, saya matikan yang satu lagi. Kalau saya lihat dari penyampaian Bapak tadi itu sangat bagus sekali ya Pak ya. Siapa yang tidak tertarik sih ya dengan bisnis yang seperti ini, dan tujuan owner saya yakin sekali untuk untuk membantu ya masyarakat. Nah, terkadang Pak di Indonesia ini ya yang terjadi, dan bahkan ini berulang-ulang ketika bisnis kita ini sudah berjalan dengan bagus, dengan peminat, dengan member yang sangat-sangat besar gitu ya, dengan sangat besarnya, ternyata nanti di tengah jalan itu
kesandung masalah dengan berbagai macam apalah alasan seperti halnya, dan ini banyak sekali terjadi gitu Pak ya. Karena di sini kalau saya lihat bukan hanya membeli produk, kalau saya lihat sih ya produk-produknya ini dengan harga segitu kita dapat produk segitu mungkin kurang matching lah menurut saya gitu kan. Namun di sisi lain orang mungkin tidak melihat produknya atau perbelanjaannya tetapi di reward. Kalau di konsepnya tadi Bapak sampaikan itu memang sangat-sangat luar biasa sekali gitu kan. Itu ada konsepnya itu arisan lah, kemudian apa segala macam yang tadi disampaikan itu kena semuanya Pak. Namun di sisi lain ketika kita khawatirnya itu, nah itu yang dirugikan itu sebenarnya kalau OJK dengan berapa alasannya yang selalu terjadi pada bisnis-bisnis itu, khawatirnya ini itu bla bla bla, padahal sebenarnya yang mengekat itu sebenarnya yang memberikan sebenarnya OJK itu tidak memberikan solusi bagi masyarakat yang sudah menjadi member, namun membunuh menurut saya, karena ini saya selalu berulang kejadian seperti ini. Bahkan kalau saya lihat di sini adalah banget ya, bagus banget untuk membantu member di sini. Nah, bagaimana pertanyaan saya, bagaimana untuk menyikapi andaikan terjadi seperti itu, Pak? Karena kalau yang saya tadi lihat tentang legalitasnya itu hanyalah SIUP-L, yang dimana SIUP-L itu hanya untuk produk MLM, namun di sisi lain di sini kan rewardnya itu harus ada ya bahasa kasarnya lah ya, ada ditebus dulu dengan harga murah, kemudian nanti produknya itu menyusul dengan harga yang sangat fantastis. Begitu Pak, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, makasih Bu ya. Ya. Saya coba kasih pemahaman sama Ibu ya dan sama teman-teman lain ya. Oh ya. SIUP-L itu sudah jelas Bu bahwa kita ini perusahaan multi level. Ya, kita ini bukan perusahaan yang berbasis yang namanya investasi. Ya, jadi kita tidak ada urusan dengan namanya OJK. Ya, itu paling penting dulu. Nah, yang Ibu katakan ya selama ini terjadi scam-scam dan lain sebagainya, kebanyakan mereka itu tidak ada produk Bu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tadi di awal saya bicara ya bahwa rata-rata pemiliknya itu adalah pemain multi level, Bu. Bapak, mohon maaf sebelum lebih panjang jawaban Bapak, mohon maaf. Kalau scam menurut saya dari persiapan owner ataupun perusahaan ini sudah mantap sekali ya Pak ya, sudah bagus, tidak ada keinginan untuk mengskemkan, karena ini kalau saya tangkap sih ya, ini sangat luar biasa sekali gitu. Dengan harga produk sekian, kemudian dapat bonus sekian gitu. Yang saya pertanyakan adalah bagaimana perusahaan menyikapi jika seandainya di tengah jalan ketika member sudah membludak itu terjadi gesekan gitu Pak, dengan pemerintah apa, Bu, ya? Itu. Ya misalnya gitu loh Pak, apakah nanti itu akan ada antisipasi seperti itu Pak? Gitu. Kalau masalah scam, saya rasa semua perusahaan tidak ingin scam gitu Pak ya. Karena apalagi ini bukan perusahaan yang bodong gitu loh Pak. Seperti itu. Halo Bu, izin Bu. Ya, gesekan seperti apakah yang dimaksud Bu? Ya, terkadang kan gini. Dipersingkat aja Bu, dipersingkat. Ya, oke. Terkadang seperti ketika takut seperti Memiles Pak, Memiles ya. Takut seperti Memiles mungkin Ibu ini Pak. Ya, begitulah. Ya, begini Bu ya. Nah, saya tidak berani bukannya nggak berani ya. Memang ya kita bilanglah Memiles lah ya, karena Memiles itu yang sudah scam ya. Boleh dibilang. Ibu harus membedakan antara Memiles dengan kita Bu. Yang pertama ya adalah Memiles tidak ada produk nyata Bu. Makanya dia tidak ada namanya izin SIUP-L, Bu. Dia itu izin SIUP saja. Ya, dia karena dia menawarkan iklan Bu kepada kita, ya, dia itu syaratnya dia hanya cukup SIUP. Nah, kalau kita nggak bisa Bu, karena kita ada produk yang kita tawarkan. Nah, sekarang tergantung pemiliknya Bu. Apakah pemiliknya dia punya hutang atau tidak Bu? Ya, biasanya yang bikin begitu adalah ya dia punya ide memang dia tidak ada niat mau memberikan Bu, itu sebenarnya ya. Nah, itu yang terjadi dan memang sengaja dibuat seperti begitu gitu loh. Yang perlu kita ketahui itu seperti perusahaan-perusahaan seperti begituan
Ya memang dia tidak ada niat mau memberikan. Kalau dia mau memberikan, harusnya ketika terjadi omset nasional tercapai, dia harus berikan, Bu. Itu namanya benar. Nah, tapi kan terjadi di lapangan kan tidak demikian. Gitu loh. Ya, kalau kita jelas, Bu, kita jelas. Omset nasionalnya tercapai, kita pasti akan berikan. Gitu. Kalau Ibu mau membandingkan dengan Memiles, Bu, itu seperti langit dan bumi, seperti perusahaan kita. Ya, Memiles itu adalah perusahaan yang tidak punya modal, Bu. Dia punya ide saja. Ya, saya tahu persis siapa pemiliknya, Bu. Gitu loh. Ya, Siap, bukan Pak. saya mau Siap. ini, Betul. ya. Saya tahu persis dia, bagaimana, siapa dia orangnya. Gitu. Saya juga berani berhadapan dengan dia, gitu loh. Masalahnya dia nggak berani berhadapan dengan saya, itu aja sih sebenarnya. Baik, Ya. Pak. Terima kasih. Nah, Ini sudah gamblang sekali, Pak, jawabannya, Pak. Oke, iya. jadi ketika saya gerak, ini jabaran seperti ini kan kita butuh, Pak, gitu, untuk penjelasan di bawah. Kemudian satu lagi, Pak, untuk saya mohon maaf kalau ini terlalu banyak bertanya, tapi inilah yang harus saya tahu, Pak. Kalau untuk yang saya tahu di sini ya, yang saya tangkap, kalau saya salah, Pak, mohon nanti dibetulkan ya, Pak. Gitu. Jadi kalau yang saya tangkap di sini, kalau mengandalkan semakin banyaknya member di sini, uang kan diputarnya itu dari member ya Pak ya. Jadi member itu semakin banyak, kemudian yang dapat reward itu yang duluan. Kemudian yang belakang ini itu kan ada jaminan nantinya itu akan dapat juga Pak. Ya pasti dapat lah, Bu. Karena kan berdasarkan omset nasional. Ya kan? Oke, saya pegang itu aja Pak. Karena ini pertanyaan. Jadi Siap, gini, Pak. Bu. Terima kasih Jadi banyak. begini, Bu, ya. Iya. Kebanyakan ya, makanya saya harus kasih tahu kebanyakan orang scam itu kenapa. Ya kan? Pertama adalah dia itu masih punya hutang dengan masa lalunya, Bu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ya, memang dia memang sengaja untuk mau bikin scam. Kenapa? Ya kan? Karena dia memang tidak, ketika uang terkumpul sama dia tidak memang mau memberikan, tidak ada niat mau memberikan. Gitu dia. Ya sehingga ya kita semuanya ya akan terjebak dengan itu semuanya. Ya penawaran dia ya mungkin teman-teman semuanya juga sama seperti mereka tuh menawarkan seperti saya berbicara begini, Bu. Ya kan? Tapi kita kan semuanya bisa menganalisa. Ya, perusahaan kita ini punya pabrik, Bu. Ya, perusahaan kita ini punya pabrik jelas. Ya, kita ini juga diberikan berdasarkan omset nasional, tidak berdasarkan waktu. Gitu dia. Kita pemiliknya juga jelas, Bu. Ya, pemiliknya juga jelas siapa dia. Ya. Nah, ada juga nanti perusahaan lain adalah dia itu kawin lagi, Bu. Ya, pemiliknya kawin lagi. Ya, karena dia ini pemain multi level pada umumnya begitu kebanyakan, Bu. Bukan saya menuduh. Ya kan perusahaan itu bikin multi level karena dia mentang-mentang jago, Bu. Jago merekrut orang, tapi dia nggak punya dasar yang namanya manajemen keuangan pun mereka nggak punya. Gitu. Nah, makanya banyak yang scam. Nah, jadi kita harus membedakan ya. Kalau kita ini mempertaruhkan banyak orang, Bu. Ya, nggak mungkin kita hanya sekedar demikian saja ya memberikan men-scamkan atau tidak membayar kita punya bonus semuanya. Enggak, Bu. Jauh itu, Bu, jauh sekali. Ya, kita punya pabrik itu mempertaruhkan pabrik itu nggak gampang, Bu. Mempertaruhkan nama baik, Pak, ya. Seperti tadi pemiliknya adalah pemilik Hotel 101, ya. Gus Coy mempunyai nama besar, Bu, dan tidak punya masalah hukum yang selama ini terjadi. Ya, kami juga semuanya dengan manajemen menjaga nama baik mereka juga semua, Bu. Ya, siap. Ya, jadi kalau saya lihat dari komisaris apa segala macam ya, artinya orang pemerintahan di sini udah berani seperti ini, memang sepertinya jauh ya dari niatan-niatan yang seperti terjadi pada umumnya seperti itu. Namun pertanyaan tadi Pak bukan menjudge itu tidak baik, tapi pertanyaan itu tadi untuk menguatkan saya terjun ke bawah Pak, seperti itu. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Oke. Oke ya, kita lanjutkan ya. Oke Pak, sedikit lagi. Ini mungkin ini ya. Apakah itu tidak termasuk bagian dari ini ya Pak? Karena perputarannya itu, misalnya ya, yang dibatasi atau kuotanya 10, ini 10 misal kayak mobil ya, kuotanya 10, kemudian yang saya lihat itu sudah 7 sudah ada yang ngambil, tinggal sisa 3 gitu kan.
tetapi dari anggota itu sendiri kan banyak sekali. Kemudian yang diputar itu sebenarnya kan uang dari member, Pak, untuk mendapatkan, karena prosentasenya ya, kalau kita bayar 20 juta tapi kita bisa dapatkan itu produk unit mobil senilai 300 juta, itu kan sangat fantastik sekali itu, Pak ya. Apakah program-program seperti ini tidak menjadikan itu bagian dari ponzi, Pak? Oh, enggak, Bu. Ya, Enggak. sekarang kita mesti mengerti yang namanya ponzi, Bu. Yang namanya skema piramida, Bu. Ya, kalau mau jujur, Bu, ya saya sih ini saya buka-bukaan aja, Bu, ya, buka-bukaan aja. Ya, yang namanya skema piramida itu adalah ada korban di bawah, Bu. Yes. Ya, termasuk adalah skema ponzi, ya. Yes. Nah, kalau mau jujur, Bu, kenapa ya Binary itu baru terakhir-terakhir ini aja disetujui, Bu. Ya, itu pun karena desakan-desakan orang. Sebenarnya kalau mau jujur, Bu, ya Binary itu adalah skema ponzi, Bu, skema piramida. Kenapa? Ada korban di bawah, Bu. Ya, dia tidak akan bisa memenuhi reward seperti apa yang di atasnya dia, Bu. Ya, setuju. Kalau mau jujur, Bu, ya. Cuman nanti kalau saya ngomong kayak begini, nanti orang yang main Binary semua marah semua sama saya. Ya, padahal sebenarnya itu skema piramida, Bu. Ya, karena yang mendapatkan ketika kiri kanan mereka orang-orang hebat yang jalan, dia tinggal duduk diam, Bu. Yang di bawah jadi kudanya mereka, Bu, di bawah ini. Ya, setuju, semuanya Pak. untuk memenuhi ke atas semuanya. Itu sebenarnya, Bu. Kalau mau jujur. Sepakat. Ya. Nah, makanya banyak orang juga nggak tertarik yang namanya Binary sekarang ini, Bu. Karena sudah ketinggalan zaman sebenarnya. Nah, kalau ada program yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kenapa tidak? Nah, tadi seperti Ibu bilang, ya kok fantastis sekali dengan hanya bayar sekian dapat reward sekian, ya kan? Nah, itu kan semuanya ada hitungan-hitungannya, Bu, berdasarkan omset nasional. Kalau dia tidak memenuhi omset nasional, tentunya dia belum diberikan, ya kan? Nah, itu kan hasil dari contohnya seperti pertama kali waktu muncul, Bu, yang namanya asuransi, Bu. Tahun 1800-an asuransi muncul, ya itu pertama-tama kali orang bingung, Bu. Kenapa? Kok orang baru masuk 1 bulan ketika dia menderita yang namanya penyakit kanker misalnya, bisa sampai miliaran dia menghabiskan uang. Siapa yang bayar dia, Bu? Itu adalah orang-orang sehat semuanya yang membayar ke dia, Bu. Sehingga terpenuhi semuanya. Nah, Siap, apa bedanya dengan kita? Iya kan? Itu kan setelah terpenuhi semua omset nasional yang sudah disepakati baru diberikan kepada kita. Nah, begitu dia. Nah, tadi kembali lagi tadi sebelumnya itu kenapa banyak yang scam juga, Bu. Kebanyakan uangnya mereka itu ditradingkan, Bu. Ya, ditradingkan, kalah trading, Bu. Habis uang mereka nggak bisa bayar reward kita. Nah, kita enggak, Bu. Ya, seperti tadi saya bilang bahwa ya perusahaan konvensional ya pada umumnya mengambil 70% keuntungan. Nah, perusahaan multi level dia tidak mau yang 70%-nya itu dimakan habis sama dia. Makanya sesuai dengan peraturan pemerintah disisihkanlah 60% keuntungannya perusahaan itu diberikan berbentuk yang namanya promosi, Bu. Biaya-biaya promosi itu besar, Bu, nggak kecil. Ya. Nah, makanya kenapa harganya itu harus dinaikkan harga produknya. Nah, seperti tadi saya bilang, masuk akal nggak, Bu, misalnya yang namanya Pertalite dengan 4.000 dijual 10.000 sama pemerintah. Itu Perbaya jelas-jelas membongkar itu semuanya. Nggak masuk akal. Kalau kita ngambil untung 70%, perusahaan masih masuk akal, Bu. Nah, tapi kan harus dinaikkan karena ada biaya promosi. Ya, kayak Aqua itu, Bu, ini tinggi, Bu, menaikkan harga. Contohnya satu botol Aqua itu, Bu, modalnya itu nggak sampai 100 perak, Bu, satu botol itu, satu gelas. Ya dia jual tinggi, apalagi kalau udah sampai ke konsumen bisa harga Rp1.000 per satu ini. Nah, dia harus naikkan tinggi. Kenapa? Ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Nah, ini dengan yang 70% tadi, 10% keuntungan buat perusahaan, 60% biaya promosi itu diberikan kembali kepada kita. Nah, yang 60% tadi, 25% belanja produk dapat reward, kita bagi langsung, Bu, kita kunci semuanya. Yang 35% itu adalah memberikan sponsor-sponsor, generasi, dan hadiah-hadiah lain yang bonus-bonus ini yang akan saya mau sampaikan pada hari ini. Nah, gitu dia, Bu. Siap, Pak. Siap.
Sudah ada ini Pak, modal ilmu Pak untuk Ya, terjun ke bawah. ya. Jadi supaya Next, tahu saya prinsip-prinsip berharap marketing, Bu, ya. nanti di tempat-tempat lain, saya berharap Bapak juga bisa mengadakan inilah seminar Ya, seperti ya. itu. Karena kemarin saya memang Indonesia, kok, Bu. belum ada. Mm-mm. Siap Pak. Ya, oke. Terima kasih Jadi banyak Pak. ya, kita lanjut ya. Ya, karena ini bonus-bonusnya ini banyak, Bu. 125.000 ini bonusnya itu luar biasa, Bu. Ya, kita tidak ada seperti multi level lain mengupgrade. Ya, contohnya kalau kita mengupgrade sesuatu, ya di multi level lain, kita harus naikkan untuk supaya maksimal dapat bonusnya. Ya, misalnya 2 juta, 3 juta atau 5 juta supaya bonusnya maksimal. Ini tidak, Bu. Kita hanya dengan 125.000 saja, kita bisa mendapatkan semua bonus yang kita punya. Oke, ya kita mulai ya. Siap. Nah, Ya, jadi tadi silakan yang Pak. Ini memang yang angin segar. Sepertinya bisnis angin segar, Pak. Sudah Ya. jenuh dengan bisnis-bisnis lama, Pak. bukan angin segar lagi, Bu. Ini angin dahsyat, Bu. Yes. Angin puting beliung nanti sama Ibu. Tenang aja. Ya, Mohon dahsyat ini, maaf Bu. itu yang komen Pak, Bu. Ini bukan takut ya, Pak ya. Karena ini udah pemain lama, Pak, kawakan. Jadi bukan takut, jatuh bangun itu udah makanan kita, Pak. Jadi ini karena Bu, ini sama. angin dahsyat, karena Ya. angin dahsyat ini perlu untuk semua orang Indonesia, masyarakat Indonesia itu menikmati nikmatnya ini gitu loh, Pak. Bukan takut, Pak. Tenang aja, Pak. Ya tadi ada Betul. komen, Pak. Angin takut jangan ikut. Ya, oke ya, kita mulai ya. Siap. Ya, Terima kasih, Pak. saya sudah 30 tahun. Izin ke kakak Saya semua. sudah 30 tahun di bisnis network marketing, Bu. Jadi saya sangat-sangat mengerti dunia ini, Bu. Karena ini adalah mata pencarian saya di sini. Ya, jadi kami ini tidak mungkin menghancurkan mata pencarian kita. Ya. Oke. Yes. Ya, kita Setuju, mulai ya. Ya, jadi tadi kan seperti saya bilang, 60% itu 25% adalah belanja produk dapat reward. Nah, tadi sudah saya ceritakan dari A sampai Z saya sudah cerita. Sekarang saya mau bercerita yang 35%-nya. Kemana larinya? Ya. Nah, itu adalah ada lebih kurang sekitar 20 jenis produk yang akan saya mau sampaikan. Ya, yang pertama adalah bonus sponsor. Ya. Lanjut. Bonus sponsor 15%. Ya. Baik dari registrasi, ya, baik dari repeat order, baik dari belanja produk, dapat reward, itu perusahaan mengeluarkan namanya bonus sponsor 15% atau generasi satu kita. Ya. Nah, jadi dengan 35% tadi sudah dikurangi 15%, berarti tinggal 20% lagi. Nah, berikutnya adalah 15% berikutnya adalah bonus generasi. Ya, generasi kedua sampai generasi ke-7. Ya, lanjut, Fer. Ya, generasi kedua sampai generasi 7 itu memakan 15%, berarti 5% lagi tersisa. Ya, generasi kedua 5%, generasi ketiga 4%, generasi keempat 2%, generasi kelima 2%, generasi ke-6 1%, generasi ke-7 1%. Oke. Nah, syarat untuk mendapatkan bonus generasi, kita harus repeat order paling sedikit adalah 150.000 sebulan sekali saja cukup untuk mendapatkan bonus tersebut, dan disarankan di awal bulan. Kenapa? Karena mendapatkan bonus generasi ini adalah bonus 2 mingguan. Ya, jadi dalam 1 bulan itu 2 kali kita dapat bonus. Periode yang pertama dari tanggal 1 sampai tanggal 15, di WD tanggal 18. Ya, tanggal 16 sampai akhir bulan, di WD tanggal 3 bulan berikutnya. Ya, disarankan adalah kita RO di awal bulan. Supaya apa? Supaya 2 periode ini kita dapat. Ya, kalau kita nantinya repeat order misalnya di tanggal 20, ketika terjadi pertumbuhan member di generasi kedua sampai generasi ke-7 kita di masa periode tanggal 1 sampai tanggal 15, kita bisa nggak dapat. Jadi disarankan kalau kita mau bergerak, mau menjalankan bisnis kita ini, tanggal 1 sampai tanggal 15 kita RO. Oke, lanjut.
Nah, ini adalah ilustrasi kalau kita mengaktifasi dengan belanja 125.000. Ya, totalnya kalau masing-masing ya, karena untuk mendapatkan orang 10 orang saja dalam satu bulan dengan 125.000, saya pikir itu tidak sulit. Kalau ini pun sulit, ya, kalau ini pun sulit, lebih bagus tidak usah jadi pemain multi level atau menjalankan bisnis. Ya, lebih bagus jadi karyawan saja. Karena untuk mendapatkan 10 orang dengan 125.000 dengan konsep kita ini adalah sangat-sangat mudah. Ya. Nah, kalau masing-masing dia setiap bulan mendapatkan mencari 10 orang, ya, berarti di bulan ke-7 kita punya member. Kalau di bulan ke-6 ke-7 masing-masing cari 2 orang saja, sudah 700.000 member lebih yang kita punyai. Oke, 1.030.000.000 yang kita dapatkan. 10%-nya sajalah 103 juta kita dapatkan. Ya, jadi nggak perlu banyak-banyak juga. Nah, ini sekarang ini ya, kita di jaringan kita ini ya ada itu Pak Abraham. Ya, dia itu mensponsori ada 200 orang. Ya, itu luar biasa sekali. Ya, 200 orang dia bisa mensponsori hanya dalam tempo 2 minggu. Nah, Pak Basuni ini juga orang yang luar biasa ya, untuk merekrut orang. Ya, banyak orang-orang hebat di kita ini. Ya, nah jadi ayo teman-teman, untuk kita cuma 10 orang saja kita sponsorin. Ya, saya pikir nggak sulit. Oke, ya, nomor HP kita banyak sekali di situ daftar nama. Oke, lanjut. Nah, bagaimana kalau dengan RO 150.000? Konsepnya sama. Kalau masing-masing ada 10 sudah terbentuk dengan rapi. Ya, 10%-nya saja 123 juta nggak lepas dari kita. Nah, bulan depannya dia akan RO lagi, akan repeat order. Bulan depannya lagi akan repeat order lagi. Ada lagi orang baru gabung. Ya, Bapak Ibu tinggal ngebayangkan saja. Ya, saya pikir untuk merekrut 10 orang itu terlalu mudah lah. Ya, 20 orang pun terlalu mudah juga sebenarnya. Oke, ya, lanjut. Ya, ilustrasi belanja produk 1 juta. Ya, tadi seperti penawaran-penawaran yang diberikan. Ya, karena kalau konsep hanya belanja dengan gabung 125.000 tidak ada penawaran yang menarik, saya pikir ini punya sistem kita ini nggak akan menarik. Betul? Ya, tapi dengan namanya belanja produk 1 juta, ya, kita ini mendapatkan reward. Ya, ada yang pertama kali waktu itu ditawarkan adalah 1 juta dapat 20 juta. Ya. Nah, sekarang ini karena pertumbuhan member, ya, 1 juta banding 20 itu sekarang sudah nggak ada lagi menurut saya. Ya, kita akan kurangin perlahan-lahan. Ya, karena apa? Karena pertumbuhan member yang akan semakin cepat juga akan mendapatkan lebih cepat lagi. Supaya apa? Supaya kita juga tidak terlalu jauh kita mendapatkan yang namanya omset nasionalnya. Ya, karena kalau 1:20 nanti kita bisa mundurnya terlalu jauh. Nah, tapi kalau kita misalnya 1:15 atau 1:10 atau 1:5, kita bisa dapatnya lebih cepat. Nah, walaupun perbandingannya nggak terlalu besar, tapi walaupun perbandingannya begitu, ya, saya pikir misalnya contohnya ya, dengan kemarin itu ya, 1:10, ya 500.000 dapatkan 5 juta hanya dalam tempo 1 bulan. Ya, nah itu dengan member yang belum terlalu banyak. Nah, apalagi kalau nanti kita sudah banyak sekali member, perputarannya itu sangat cepat sekali. Ya, makanya diperlukan adalah mari kita sama-sama mengajak orang sebanyak-banyaknya dengan hanya 125.000 saja. Ya, kita tawarkan belanja produk dapat rewardnya semuanya. Ya, pasti mereka tuh pasti gabung. Tidak ada istilah tidak gabung. Ya, setiap pertemuan yang saya presentasikan di berbagai kota, ya, atau di Jakarta di kantor, itu boleh dibilang hampir 100% pasti gabung. Ya, yang tidak gabung itu karena ya satu dia tidak ada bawa uang pada saat itu, tapi yang pasti adalah 100% itu mereka itu minta link referral pengundangnya. Oke, lanjut. Bagaimana dengan 5 juta?
ya, mendapatkan reward senilai 50 juta atau 100 juta, ya, pasti orang tertarik. Ya, sekarang kita perbandingkan saja dengan produk yang ada di pasaran. Ya, 5 juta dia dapat produk, selebihnya dia dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Nah, kita dengan produk dengan kualitas yang sama 5 juta tadi, ya kita bisa dapat reward. Ya, walaupun rewardnya kita menunggu. Apa bedanya dengan kita mendapatkan reward di perusahaan yang berbasis binary ataupun multi level murni? Ya, dia kan juga harus menunggu, tapi dia menunggunya harus dengan offset pribadinya dia. Ya, sampai kapan? Katanya Kak Kris adalah sampai ayam tumbuh gigi pun kita nggak akan bisa dapat kalau kita tidak bergerak. Ya, di sini kita duduk diam manis pun, ya kita bisa mendapatkan rewardnya. Nggak perlu repeat order lagi. Nah, kenapa? Karena kita ini adalah konsepnya gotong royong. Karena dia memberikan penghargaan dengan belanja produk dapat reward tadi, sedikit banyak dia menyumbangkan omsetnya nasionalnya. Ya. Nah, walaupun dia tidak punya kemampuan untuk merekrut orang, tapi karena dia punya uang, ya dia bisa belanja produk dapat reward. Nah, gitu dia. Oke, lanjut. Yang perlu diperhatikan oleh kita adalah untuk menaikkan omset nasional ada 3. Ya, melalui gotong royong tolong menolong ini, pertama dari registrasi mitra, itu naikkan omset nasional. Dari repeat order, menaikkan omset nasional. Dengan yang belanja produk dapat reward juga menaikkan omset nasional. Ya, nah jadi ketiga item ini menaikkan omset nasional sehingga kita bisa mencapai yang namanya reward tadi. Oke, lanjut. Berikutnya adalah bonus prestasi sponsor. Nah, kalau ini sudah ke belakang, tadi ada sisa yang 5%, ya. Nah, itulah dibagi-bagikan kembali semua di sini, termasuk adalah support system kita bikin acara di setiap daerah. Ya. Oke. Nah, bonus prestasi sponsor terbanyak ini dihitung per 100.000 megapoin. Tadi di awal saya bilang bahwa satu periode itu adalah 1 juta megapoin. Di 1 juta megapoin ini kita bagi 10, ya. Ya, setiap per 100.000 megapoin itu ada pemenang-pemenangnya atau juara-juaranya. Ya. Nah, di konsep yang ini, di slide yang ini, ya, siapa yang paling banyak mensponsorin di setiap 100.000 megapoin itu ada juara-juaranya. Yang kemarin itu 100.000 pertama, kedua, ketiga, dan keempat sudah ada pemenangnya. Ya, kita berbicara di 500.000 megapoin ini siapa yang mensponsorin banyak? Yang banyak dikasih waktu nih. Ya, karena sebentar lagi ini akan tercapai yang namanya 500.000 megapoin. Karena posisi sekarang sini sudah di 486.000 megapoin. Ya. Nah, nanti 5.000 megapoin akan diundi, akan diumumkan siapa sponsor paling banyak. Juara satunya dapat 6 juta, juara 2 5 juta, juara 3 4 juta, juara 4 sampai juara 10 masing-masing mendapatkan 1,5 juta. Nah, berikutnya yang ke-6 juga dihitung. Ya, lanjut. 100.000 ke-7 juga dihitung, 100.000 ke-8 juga dihitung, 9 dan 10 juga dihitung semuanya. Ya, ada pemenang-pemenangnya. Nah, 100.000 yang pertama sampai 100.000 yang ke-10 itu diakumulasi lagi, semuanya di total. Siapa yang paling banyak mensponsorin, ya, dia akan mendapatkan di 1 juta megapoin tersebut, lanjut, mendapatkan motor senilai 133 juta. Juara keduanya mendapatkan HP senilai 52 juta, yang juara ketiganya HP senilai 30 juta, yang juara 4 sampai juara 10 masing-masing mendapatkan biaya pendidikan senilai 10 juta. Lanjut. Berikutnya adalah hadiah undian. Bicara undian berarti bicara kupon. Ini akan diberikan untuk orang yang siapa yang mensponsorin, ya, per 200.000 megapoin dihitung, ya. Nah, tadi kemarin itu adalah sudah 2 kali diberikan siapa juaranya, siapa pemenangnya di kupon undiannya, ya.
200.000 megapoin pertama sudah ada, 200.000 megapoin kedua sudah ada, nanti di 200.000 megapoin ketiga atau tercipta di 600.000 megapoin itu ada kupon undian, ada 10 orang pemenang. Ya. Nah, yang pemenang ketiga, 3 orang ada masing-masing dapat 6 juta, pemenang keempat dan ke-10 itu masing-masing ada 2 juta. Berikutnya adalah 200.000 megapoin keempat, 200.000 megapoin kelima, ada semua juara-juaranya. Oke, lanjut. Berikutnya adalah bonus profit sharing. Bicara profit sharing adalah bagi hasil, khusus untuk orang yang mensponsorin. Syaratnya adalah supaya dia dapat bagian dari sini, dia minimal harus mensponsorin 100 mitra. Ya, dia dapat 1 bagian. Ya. Nah, ada budget 1 miliar, ya, 1 miliar yang akan diberikan kepada kita yang masuk qualified di 100 mitra tadi, ya, akan diberikan di 700.000 megapoin. Ya, kalau misalnya ada 10 orang berarti 1 miliar dibagi 10, ada 20 dibagi 20, ada 50 dibagi 50. Oke. Berikutnya adalah bonus profit sharing sponsor 300.000 megapoin setelah 700.000. Ya, setelah 700.000 megapoin ada lagi 300.000 megapoin. Yang omset atau sponsor yang 700.000 megapoin tadi nggak dihitung. Jadi ini dihitung lagi kembali 0. Supaya apa? Supaya ada orang-orang baru bisa ikut kompetisi ini. Oke. Nah, ketika tercapai akumulasi 300.000 megapoin, ya, langsung kita akan berikan kepada orang yang dapat bagian. Ada budget 2 miliar, ya, syaratnya adalah 100 orang juga mensponsorin. Ya. Dibagi kepada orang yang qualified. Lanjut. Berikutnya adalah undian, berarti kupon undian. Ya, akan diberikan tercipta 1 juta megapoin. Ya, syaratnya adalah sponsor minimal 75 orang. Oke. Ya, berlaku kelipatan, akan diundi ada 10 orang pemenang dengan hadiah minimal masing-masing 50 juta. Lanjut. Berikutnya adalah bonus prestasi omset terbesar dari sponsor langsung. Ya, juara 1 sampai juara 10 per 100.000 megapoin. Ya, bicara omset terbesar dari sponsor langsung adalah generasi 1 kita. Ya, jadi si generasi 1 kita ini beromset. Ya, dari dia melebar. Misalnya Bapak Ibu mempunyai ada 50 orang sponsor langsung. Dan dia ini misalnya dia gabung pertama, sudah gitu dia repeat order, sudah gitu dia belanja produk dapat reward dengan akunnya dia ini tadi, itu adalah omset Bapak Ibu. Ya. Nah, gitu dia. Ya, sehingga kemarin juara saat apa yang 100.000 pertama, kedua, ketiga, keempat itu sudah dihitung. Ya, sudah ada pemenangnya. Yang kelima nanti akan diberikan di 500.000 megapoin. Ya. Pemenang yang ke-6 juga ada, yang di 100.000 yang ke-6, lanjut. Ya, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 semuanya ada pemenangnya. Ketika tercapai 1 juta megapoin, dihitung kembali ya dari 100.000 yang pertama sampai 1 juta, ya, diakumulasi siapa yang paling banyak. Ya, juara satunya dapat Hyundai Palisade senilai 1,3 M. Ya, juara 2-nya adalah dapat Fortuner senilai 800 juta. Juara 3-nya dapat 630 juta, juara 4 sampai juara 10 masing-masing mendapatkan 350 juta, ada 7 pemenang. Oke, lanjut. Bonus prestasi akumulasi omset grup terbesar khusus generasi 1 sampai 7. Nah, ini adalah omset dari generasi kita. Ya, generasi 1 punya omset di generasi kedua. Generasi 7 punya omset di generasi ke-8. Nah, itu semuanya diakumulasi dari 1 sampai ke-7. Ya. Akan diberikan ketika tercipta omsetnya sampai 700.000 megapoin. Yang juara 1 modal usaha senilai 200 juta. Ya, juara kedua 150 juta, juara 3 100 juta, juara 4 sampai juara 10 masing-masing 50 juta. Berikutnya adalah omset
terbesar generasi 1 sampai 7 ya di omset diakumulasi 300.000 megapoin setelah 700.000 ya, berarti di 1 juta megapoin nanti ya akan dihitung. Yang juara satunya juga sama, 200 juta, 150, 100 juta, juara 4 sampai juara 10-nya masing-masing 50 juta. Lanjut. Ya, bonus profit sharing berarti bagi hasil ya. Khusus RO pribadi. Ya, ini untuk orang yang RO pribadi ya. Ada bonus profit sharing atau bagi hasil. Syaratnya adalah akan diberikan di 700.000 megapoin ya. Dia minimal belanja akumulasi 5 juta rupiah. Ya, ada budget 300 juta akan dibagi siapa yang qualified. Oke, berikutnya adalah bonus profit sharing yang 300.000 megapoin akan diberikan ada dana 700 juta dibagikan kepada orang yang qualified minimal dia 5 juta dia repeat order. Oke, lanjut. Hadiah undian ya, kupon undian akan diberikan di 1 juta megapoin, syaratnya adalah RO pribadi minimal 10 kali. Ya, berlaku kelipatan ya. Kalau dia 20 kali berarti dapat 2 kupon undian. Ya. Hadiah akan diundi di 1 juta megapoin, ada 20 orang pemenang masing-masing 25 juta. Lanjut. Ya, bonus undian penghargaan belanja produk dapat reward senilai total 1 miliar akan diberikan ya, setiap kelipatan 1 juta dapat 1 kupon undian. Ya, contohnya kalau kita ngambil umroh 3 juta ya, belanja produk dapat reward senilai 3 juta tadi ya, kita dapat 3 kupon undian di sini. Ya. Ada 128 pemenang. Ya. Pemenang pertama dapat mobil, pemenang kedua dapat mobil, pemenang berikutnya adalah berbentuk kendaraan ataupun tunai ya. Ada 128 pemenang minimal 1 juta. Ya. Oke, lanjut. Berikutnya adalah bonus undian penghargaan. Ketika kita pendaftaran pertama kali dengan 125.000, kita dapatkan 1 kupon undian. Kita repeat order 150.000, kita dapat 1 kupon undian. Kalau tadi kita belanja produk dapat reward yang 3 juta tadi, berarti kita dapat 20 kupon undian. Ya, akan diundi di 800.000 megapoin. Ya, ada dana 2 miliar rupiah di sini yang akan dibagi-bagikan. Ada 243 pemenang. Oke, lanjut. Setiap 5 orang kita sponsorin, kita dapat 1 kupon undian. Setiap 10 orang kita sponsorin, kita dapat 2 kupon undian. Ya, akan diundi bersama-sama di 800.000 megapoin. Oke, lanjut. Bonus undian amazing, sponsor. Ya, nah, ini ada dana 250 juta diberikan kepada kita yang mensponsorin, 1 orang dapat 1 kupon undian. 10 orang mensponsorin, kita dapat 10 kupon undian. Ya. Nah, di sini ada 82 pemenang yang akan diberikan di 600.000 megapoin, tapi dimulai dari 301.000 megapoin. Jadi nggak dari 0. Jadi di 301.000 megapoin sampai di 600.000 megapoin, siapa di situ yang mensponsorin orang ya akan diberikan hadiah pemenang pertama, ya, undiannya 35 juta, ada yang 30, 25, 20, 15, 10, 5 juta, ya ada 10 orang pemenang 3 juta minimal, ya ada 15 orang pemenang masing-masing 2 juta. Ada 50 orang pemenang masing-masing 1 juta. Oke, lanjut. Lanjut saja. Lanjut. Ya, ada peringatan sama kita ya bahwa customer atau leader dilarang keras menjanjikan perolehan reward berdasarkan waktu. Kita berdasarkan omset nasional. Ya, jadi semuanya clear semuanya ini ya. Jadi bukan berdasarkan waktu. Ya, waktu bisa saja diprediksi ya, misalnya hari ini dengan pertumbuhan
misalnya 5.000 megapoin per harinya dengan pertumbuhan member yang signifikan, ya, nah bisalah kita prediksikan. Tapi jangan menjanjikan, ya, karena kita bukan waktu tapi omset nasional. Yang kedua adalah perusahaan akan mencabut keanggotaan kita kalau kita menjual produk kita di bawah harga di media sosial maupun di di marketplace. Ya, juallah sesuai dengan apa yang Anda belanja. Tapi saya sarankan ya, karena konsep saya ini tidak diajarkan menjadi seorang penjual, apalagi menjadi seorang terapis. Ya, akan habis waktu kita, ya, tapi di sini kita membangun jaringan pemakai. Ya, toh kita dapat rewardnya nanti, ya, jangan terlalu habis waktu kita nanti untuk memasarkan atau jualan gitu ya. Kita sharingkan saja produk kita ini, ya. Kita pakai berkualitas, kita rasakan, kita ceritakan sama orang, ya. Kita ajak mereka gabung saja di bisnis kita. Oke. Yang ketiga, nomor HP kita harus aktif. Ya, jangan yang tidak aktif. Karena ada kode OTP yang akan diberikan kepada kita. Ya, kalau kita nggak aktif, nanti kode OTP-nya tidak masuk ke kita. Oke. Ya, khusus untuk bagi member GMA, ya, dia gabunglah di perusahaan GMA yang sudah berjalan jaringannya, ya. Oke, lanjut. Ya, lanjut saja. Ya, lanjut saja. Nanti ini PDF-nya ini semuanya bisa kita dapatkan ya. Ya, nanti tinggal minta saja sama Kak Berlin ya. Nah, di sini ada dia tambahan, promo tambahan ya. Promo tambahannya ini adalah ya syaratnya yang pertama ini ada undian ya. Syarat untuk ikut undian ini adalah kita harus mensponsorin 30 orang sponsor dapat 1 kupon undian. Kalau 60 orang berarti kita dapat 2 kupon undian. Ya, akan diberikan di 1 juta megapoin. Ya, ada kok hilang sih? Halo Pak, Kok hilang ya? hilang Oke. apanya Pak? Oh ya, sorry, tadi kepencet tadi. Oke. Ada 15 pemenang di situ, ya. 5 orang pemenang masing-masing dapat 10 juta dan 10 orang pemenang masing-masing dapat 5 juta. Yang kedua adalah siapa yang mensponsorin paling banyak, ya, akan diberikan di omset 900.000 megapoin, juara 1 50 juta, juara 2 30 juta, juara 3 20 juta, juara 4 dan juara 10 masing-masing ada 2 juta. Berikutnya adalah profit sharing, ya, akan diberikan ada 100 juta dibagi yang qualified, ya, dengan syarat, ya, mensponsorin 50 orang sponsor, ya, baru dapat 1 bagian, ya. Yang berikutnya adalah kupon undian penghargaan, ya, akan diberikan, ya, orang yang belanjanya minimal 500.000 dapat 1 kupon undian yang akan diberikan di 11.000 megapoin. Kalau tadi kita ada 3 juta kita dapat umroh, berarti di sini kita dapat 6 kupon undian. Ya, pemenang pertamanya ada 30 juta, kedua 20 juta, ketiga 10 juta, keempat sampai ke 10 ada 8 orang pemenang itu masing-masing 5 juta. Ya, saya rasa cukup sekian presentasi dari saya. Ya, cukup capek juga berbicara karena banyak sekali bonus yang diberikan kepada kita semuanya. Ya, kalau ada pertanyaan saya serahkan kepada Kak Berlin. Terima kasih. Oke, sungguh luar biasa ya presentasi dari Pak Robert. Nah, ini sebelum ini saya coba bacakan satu persatu pertanyaan dari atas. Soalnya dari tadi saya simak cukup banyak ini pertanyaan. Oke. Nah, ini pertanyaannya Pak. 1 orang bisa ambil titik, apakah dibatasi? Gimana? Pertanyaannya 1 orang itu bisa ngambil berapa titik Pak katanya? Apakah dibatasi, ada pembatasan atau bagaimana? Tidak ada pembatasan titik, yang penting nomor HP-nya berbeda.
Ya, terserah mau 1.000 orang pun Bapak Ibu yang penting punya nomor HP-nya 1.000 silakan aja. Ya, tapi saya tidak menyarankan uh, lebih ya. Saya sendiri pun hanya pakai satu ya. Saya nggak ada main yang lain. Saya hanya satu nomor saya saja. Ya, yang 087780 4 kali 55. Ya, saya tidak punya nomor yang lain. Ya, jadi saya hanya satu. Ya, kalau Bapak Ibu yang lainnya silakan saja. Ya, oke. Oke Pak, nah ini ada dari Pak Andre Prianto, saya kurang tahu dari mana beliau ini. Pertanyaannya beliau gini, apakah bisa saya menawarkan produk umroh ke perusahaan ini karena saya pelaku usaha travel umroh? Ya, jadi begini Pak. Siapapun yang punya agent travel, baik umroh, Holy Land maupun yang lain, silahkan. Ya, sepanjang dia itu bisa ikut sumbangsih membawa member-membernya dia untuk ikut gabung di sini. Ya, contohnya biasanya seorang agent travel pasti punya jemaah. Ya, baik dia Holy Land maupun dia umroh maupun dia yang lain-lainnya pasti sudah ada pelanggan-pelanggannya. Nah, kalau ada pelanggan-pelanggannya, kenapa nggak kita tawarkan dengan konsep kita ini? Ya, sehingga ketika mereka gabung, ya dipastikan bahwa kita akan memberikan agent travel tersebut. Ya, nah jadi ayo kita semua teman-teman silahkan. Ya, yang penting Bapak Ibu laporkan dulu agent travelnya kepada kita. Nah, sudah gitu ya kita akan kasih program. Bapak Ibu berapa banyak bisa bawa orang. Ya, kita nanti akan blok ya. Nah, kita akan berikan sesuai dengan omset nasional yang ada. Yang sesuai dengan kesepakatan kita. Jadi gitu ya Pak ya. Jadi silakan saja Pak. Ya, justru kita win-win solusi. Tapi kalau Bapak nggak bawa orang, terus Bapak menawarkan agen travel Bapak kepada kita, ya sorry saja Pak, karena akan banyak orang yang akan membawa mereka jemaah dia untuk bergabung sama kita. Karena banyak keuntungan dari agen travel untuk dia bisa mengajak ke kita. Selain dia 15%, dia juga dapat jatah agen travelnya dia sendiri, ya kan? Nah, sehingga dia juga bisa borong juga, Pak. Bapak misalnya ada 45 kuota, Pak. Ya, Bapak bisa ambil kuotanya itu, Pak. Kita akan berikan kepada Bapak. Ya, Bapak bisa jual lagi juga bisa, nggak ada masalah sama kita. Ya, ketika tercapai omset nasional tersebut, kita akan berikan kepada Bapak. Ya, kita berikan kepada siapa yang akan berangkat tersebut. Nah, gitu dia. Ya, oke Pak. Oke, cukup jelas ya Pak. Nah, terus di sini ada namanya Bu Ratna Kustati. Nah, saya ingin umroh Pak. Nah, silakan langsung check out aja Bu di aplikasi atau hubungin pengundang Ibu. Nah, terus tadi udah ini sudah. Oke, Pak bawah saya coba cek. Nah, ini ada Pak Insan dari Palu ini, dia memberikan sedikit ini. Semoga sesuai dengan marketing plan yang dijelaskan. Hanya biasanya kebiasaan multi level di Indonesia tidak amanah. Semoga di sini tidak akan terjadi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, tidak akan terjadi. Karena semua serba mungkin bisa dijelaskan kembali, Pak. Ya, yang namanya tidak amanah itu tadi seperti saya bilang, biasanya ya mereka-mereka itu adalah berangkat daripada pemain multi level. Mereka tidak punya basic pengetahuan yang namanya manajemen keuangan, manajemen produksi, manajemen personalia, manajemen marketing. Ya, mereka hanya tahu mentang-mentang mereka punya rekrutan banyak, mereka pikir bisa seenaknya saja bikin multi level. Nah, itulah kebanyakan mereka itu tidak amanah. Kita ini berangkat mendirikan multi level karena kita ini menjadi seorang pengusaha. Dan uang kita yang dapatnya reward itu tidak diputar kemana-mana, disimpan oleh perusahaan. Ketika tiba waktunya, reward yang ada diberikan kepada kita. Nah, itu dia ya, supaya cara berpikir kita jangan salah. Ya, tidak semua multi level itu buruk. Ya, banyak sekali multi level itu baik. Ya, bahkan itu adalah solusi bagaimana dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan untung sebesar-besarnya. Prinsip ekonomi sangat berlaku di multi level marketing. Yang jadi masalah yang Bapak masukin adalah tidak ada izin CUPL-nya.
Ya kan itu yang jadi masalah. Karena mereka menganggap bahwa multi level itu semua, padahal nggak sama. Multi level yang benar adalah multi level yang ada izin, jelas izinnya. Ah, gitu dia, Pak. Oke, mungkin semua pertanyaan di kolom chat udah terjawab semua. Sebelum closing statement, saya berikan satu pertanyaan lagi kepada ada yang ingin bertanya lebih lanjut kah? Saya persilahkan. Ya, dengan Pak Iksan di Palu, Pak. Ya, Oke, Pak Iksan. silakan. Ya, alhamdulillah setelah saya menyimak Pak dari awal, jadi memang salah satu kekhawatiran saya juga seperti yang dipertanyakan oleh Ibu siapa ya tadi itu. Dengan kejadian-kejadian selama ini, bahwa setelah kita banyak ya mengajak orang untuk gabung, akhir-akhirnya ya yang terjadi ya itu tadi scam ya. Ya, Apa saya pikir, namanya ya saya semoga pikir nggak usah diulang-ulang lagi, Pak, karena saya sudah sampaikan tadi semuanya komplit, Pak. Ya kan, oh jadi iya. kekhawatiran Bapak itu akan tidak ada di sini, Pak. Ya, saya bisa yakinkan itu aja. Oke, Ya, Pak. Ya. iya terima kasih Pak. Ya jadi hanya yang saya mau ingin pertanyakan Pak, kebetulan saya ini direkrut oleh teman saya Pak Ustadz Nudin dari Maluku Utara Pak ya. Ya. Saya ini di Palu, Sulawesi Tengah. Kebetulan juga sering memberangkatkan teman-teman untuk umroh ya. Termasuk Pak Ustadz Nudin dari Maluku Utara juga saya sudah pernah berangkatkan untuk umroh ya. Ya. Jadi beliau sampaikan Pak Iksan di sini kita istilahnya ya karena saya belum terlalu dalami sistem ini, cukup kita invest ya apa istilahnya ya nabung atau beli produk atau apa dengan 20 juta nantinya kita akan mendapatkan reward 300 juta ya untuk ya ini bisa kita gunakan untuk 7 orang keluarga atau jamaah yang akan kita berangkatkan dengan modal 20 juta. Nah, namun yang saya mau ingin pertanyakan Pak, setelah kita invest 20 juta, mungkin tadi sudah dijelaskan omset nasional sekian berapa poin itu, bisa kita mendapatkan reward ya 300 juta. Jadi kira-kira berarti waktunya itu Pak tidak ditetapkan. Ya, tidak ada ditetapkan, Pak. Jadi berdasarkan omset nasional. Saya koreksi sedikit, Pak ya. Kita tidak pernah menawarkan 20 juta paket umroh, Pak. Ya, dapat 300 juta enggak. Ya, kita menawarkan adalah paket dengan 2 juta atau 3 juta kita bisa umroh, Pak. Gitu yang kita tawarkan. Jadi kita nggak menawarkan yang 20 juta, nggak ada. Nah, cuman ada juga permintaan daripada teman-teman ya, itu Pak bikin dong program haji. Ya, tapi kalau program haji ini kan mahal ya, minimal 300 juta, ya 400 juta, ada juga yang 5 juta, ada juga yang miliar. Ya, tergantung penawaran atau fasilitas yang diberikan kepada kita. Ya kan? Nah, jadi kalau kita misalnya 400 juta saja, itu kan memakan biaya yang cukup besar kalau kita memberangkatkan haji sedemikian banyak. Nah, tapi nanti saya akan coba bicara dengan manajemen, ya mungkin ada 10 orang atau 20 orang dengan rebutan, ya siapa yang bisa mendapatkan naik haji. Nah, kita bikin program, ya mudah-mudahan omset nasionalnya tercapai ya ketika di tahun 2027. Ya, karena kalau tahun 2026 tidak memungkinkan lagi. Tapi itu pun dengan catatan bahwa omset nasional kita terlebih dahulu tercapai. Ya, kalau ya omset nasionalnya tercapai sebelum keberangkatan haji di tahun 2027, ya alhamdulillah Pak. Ya kan? Tapi ketika omset nasionalnya tidak tercapai
di tahun 2027 musim keberangkatan haji, yang mau nggak mau di tahun 2028-nya. Nah, gitu dia ya konsep kita. Ya, kita akan hitung nanti coba ya, karena banyak juga teman-teman minta gitu loh. Ya, untuk keberangkatan haji plus ya. Oke, itu aja Pak. Ya, terima kasih. Mungkin tambahan sedikit Pak sebelum dilanjut. Jika kita program haji tadi, apa yang kan istilahnya ini masyarakat, apa pegangan dia dari perusahaan ini bahwa benar-benar akan diberangkatkan haji dengan catatan tercapai omset nasional? Apakah ada yang dipegang dalam bentuk sertifikat atau apalah gitu, atau hanya sekedar di akun saja di pendaftaran online, atau gimana Pak? Mohon penjelasan. Ya, kalau sampai sekarang yang saya tahu adalah kita perjanjian itu berdasarkan website Pak. Ya, yang artinya misalnya dengan 450 juta ya, misalnya kita berangkat yang namanya haji itu dengan hanya membayar sekitar berapa itu ya, sekitar 30 juta Pak ya, dia sudah bisa ikut naik haji. Nah, itu berdasarkan akun yang ada, itu pegangan kita Pak ya, pegangan kita ketika tercapai omset nasional, karena itu di situ ada jelas Pak dibikin namanya siapa ya, dapat produknya apa saja ya, di situ tertera semuanya. Nah, dan omset nasionalnya keberapa, kuotanya berapa banyak ya, itu tertera semuanya. Nah, saya rasa itu juga sebagai sebagai syarat hukum ya di Republik ini ya, karena itu adalah dipublish Pak semuanya. Nah, gitu dia Pak. Oh iya iya, Ya, makasih. Terakhir Pak, kalau tapi kita mau Pak tahu, ya, tapi yang pasti Pak ya, kita ini ada yang namanya SPK atau penunjukan ya, itu dengan agent travelnya. Ya kan, nanti ketika berangkat dengan agent travelnya ya, kita akan berurusan dengan dia, dengan agent travelnya yang kita tunjuk. Gitu dia Pak. oh iya iya, baik, makasih Pak. Ya. Oke, apakah masih ada pertanyaan lagi? Satu pertanyaan terakhir sebelum closing statement, saya persilakan. Halo, untuk kakak-kakak semua. Ya, saya rasa cukup jelas barangkali ya. Oke, siap, silakan. Ya, apa yang saya Oke sampaikan. Pak, sebelum ini Pak, saya ngasih pengumuman dulu Pak sebelum Silakan. Bapak closing statement. Oke, nah kakak semua, tanggal 3 itu sampai 6 itu ada keberangkatan ke Bali buat peserta, silakan dipersiapkan segala sesuatunya. Nah, terus di tanggal 8 sama tanggal 8 itu ada di Ponorogo. Nah, di Ponorogo itu akan ada soft launching. Nah, Pak Wisnu dengan Pak Basuni boleh koordinasi dengan saya ya. Dan nanti Pak Wisnu akan selesai Zoom akan saya telepon buat kepastian lebih lanjut. Dan tanggal 9 ada di Jogja. Di Jogja itu Pak Sumar Sigit yang sebagai PIC-nya. Nah, nanti koordinasi lebih lanjut lagi dengan saya juga. Dan di tanggal 11 ada di Cirebon Pak Sudiono. Nah, itu nanti saling koordinasian semua. Dan tanggal 13 itu ada Gebiar Mega Pro. Nah, silakan persiapkan waktu-waktu kakak-kakak semua untuk lebih dahsyat lagi. Dan segala sesuatu jika ingin butuh PDF boleh hubungi saya atau tanya leader pengundang kakak-kakak semua. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan ke Pak Robert untuk closing statement. Ya. Terima kasih ya buat bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang sudah menyimak dengan seksama. Ya, saya yakin dan percaya bahwa bisnis kita ini akan booming, ya, akan luar biasa, akan percepatannya sangat signifikan. Karena apa? Karena bisnis kita ini adalah bisnis percepatan. Ya, semakin cepat kita bergerak semuanya, maka reward yang sudah kita sepakatin semua akan cepat tercapai. Nah, satu lagi yang kedua adalah ya, kalau bisnis segampang ini, Bapak Ibu tidak berhasil di bisnis ini, ya saya pikir Bapak nggak cocok menjadi seorang pebisnis, Pak. Ya, Bapak lebih cocok jadi seorang karyawan.
ya dengan menerima gaji setiap bulan. Ya, karena ini bisnis sangat-sangat gampang. Ya, nah, kalau Bapak pernah berhasil di bisnis network marketing atau multi level, ya, saya yakin dan percaya pasti di bisnis ini Bapak pasti berhasil. Karena tidak ada bisnis multi level yang gampang ini dan sedahsyat ini. Ya, makanya saking gampangnya ya banyak orang curiga gitu. Ya, padahal ini semuanya ya ada logikanya semuanya. Ya, tadi sudah saya sebutkan tadi, ya otak kiri kita ini adalah diperlukan logika. Makanya saya sampaikan logika-logikanya bagaimana mendapatkan reward daripada bisnis kita ini. Nah, setelah logika ini Bapak juga belum mengerti atau Ibu juga belum mengerti, pakai otak kanan. Ya, percayai saja dengan perusahaan ini, dengan sistem ini, dengan teman-teman yang mengundang Bapak Ibu. Ya, kalau itu pun Bapak juga tidak percaya, ayo kita bikin perjanjian tertulis. Ya, nah nanti perjanjian tertulisnya nanti kita bisa saling japri. Bagaimana prosedurnya? Ya, oke. Saya rasa itu saja Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Ya, selamat bergabung bagi teman-teman yang belum bergabung, yang sudah bergabung, mari kita sama-sama menaikkan omset 5.000 minimal mega point setiap harinya. Oke, selamat malam, salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sampai ketemu untuk kakak-kakak semua. Sungguh dahsyat. Bu Cili juga ya siap. Soft launching Medan kemarin juga datang ya. Dahsyat Bu Cili. Nah, kakak-kakak semua silakan ikuti info-info dari leader kakak-kakak semua dan info-info yang kami sampaikan, baik itu di grup manapun. Nah, yang selagi saya dimasukkan ke grup, pasti saya selalu infokan. Nah, untuk kakak semua silakan follow YouTube kita dan Instagram kita, bahkan TikTok kita ada secara itu yang kelola itu adalah bagian admin support system kita. Nah, di situ sifatnya netral kita semua. Jadi silakan arahkan ke mitra-mitra semuanya. Nah, oke, itu saja yang bisa saya sampaikan supaya bisa semua istirahat. Kayaknya Pak Wisnu ini tinggal mau check out ini. Oke, Pak Wisnu, bentar lagi saya call ya, Pak. Siap. Nah, oke, dahsyat semuanya sampai detik ini bisa bertahan 84 peserta juga. Mungkin langsung saya close saja ya, Pak. Saya tutup semuanya. Sampai ketemu di lain waktu di Zoom berikutnya. Siap, oke. Terima kasih. Siap, terima kasih saya akhiri.